Direncanakan Perdana Menteri Palestina dan rombongan akan berada di Indonesia selama 3 hari ke depan. Dan Perdana Menteri Muhammad Ibrahim Stayeh dilantik pada bulan April tahun 2019 yang merupakan ahli ekonomi Palestina yang lahir pada tanggal 17 Januari tahun 1958. Yang sebelumnya beliau pernah menjabat sebagai Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan dan juga Dewan Ekonomi Palestina untuk Pembangunan dan Rekonstruksi. Dari kunjungannya hari ini nantinya akan diharapkan menghasilkan beberapa kesepakatan antara Indonesia dan juga Palestina. Yang sebelumnya juga Indonesia dan Palestina telah memiliki beberapa MOU atau nota kesepahaman baik di bidang pendidikan maupun di bidang kerjasama mengenai kota kembar, yaitu antara Ibu Kota Negara Jakarta dan juga Al-Quds Al-Sharif. Dan saat ini kedua pemimpin negara akan menuju ruangan untuk melaksanakan pertemuan bilateral yang akan diikut sertakan juga delegasi dari masing-masing negara. Next is joint press statement by the President of the Republic of Indonesia, His Excellency Mr. Joko Widodo, and the Prime Minister of the State of Palestine, His Excellency Dr. Muhammad Stayeh. To start, we would like to invite the President of the Republic of Indonesia, His Excellency Mr. Joko Widodo, to deliver his joint press statement. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia Perdana Menteri Stayeh, ahlan wa sahlan, selamat datang di Jakarta, selamat datang di Indonesia. Ini merupakan kunjungan resmi yang pertama Yang Mulia Stayeh ke Indonesia sebagai Perdana Menteri. Indonesia dan Palestina adalah sahabat dekat. Palestina adalah salah satu negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Indonesia juga secara konsisten terus mendukung perjuangan bangsa Palestina. Dalam pertemuan tadi ada beberapa hal yang kita bahas. Yang pertama, kesatuan dan perjuangan bangsa Palestina. Dunia saat ini sedang menghadapi tantangan yang luar biasa dan tantangan lama, yaitu penyelesaian masalah Palestina belum juga berhasil diselesaikan secara damai dan adil. Dukungan internasional terhadap perjuangan Palestina perlu terus didorong, dan saya tekankan pentingnya kesatuan di antara bangsa Palestina. Sejarah Indonesia menunjukkan bahwa kesatuan Indonesia lah yang membawa Indonesia dapat merebut kemerdekaan. Oleh karena itu, proses rekonsiliasi perlu terus didorong, dan Indonesia siap memfasilitasi rekonsiliasi faksi-faksi yang ada di Palestina. Saya juga menyampaikan dukungan Indonesia agar Palestina menjadi anggota penuh di PBB. Yang kedua, terkait kerjasama ekonomi. Saya gembira perdagangan kedua negara terus meningkat. Pada Januari sampai Juli tahun 2022 naik 21,28% dibanding tahun lalu. Indonesia telah memberikan fasilitas unilateral berupa pembebasan biaya masuk untuk kurma dan zaitun dari Palestina ke Indonesia, dan akan diteruskan nanti untuk produk-produk yang lain dari Palestina. Ini merupakan bentuk lain dukungan Indonesia kepada Palestina, dan Indonesia berharap kerjasama ekonomi dapat terus ditingkatkan di masa-masa yang akan datang. Yang ketiga, saya menyampaikan komitmen Indonesia untuk memberikan bantuan kemanusiaan dan pembangunan kapasitas. Beberapa hari yang lalu telah ditandatangani MOU perjanjian hibah bantuan baru pemerintah Indonesia kepada Palestina.